Alamat. Selesai, tak kirim. Hazia Ponsel Riau. Saya tak kirim WA-mu. Diskon sing 40% ya. Diskon voucher 40%. Diskon ongkir. Kan tek hari ini. Mau tak kandani Mas, kalau transfer besok sudah nggak ada diskon voucher lagi. Besok harus full ongkir. Hari ini bisa 40% ongkirnya tak diskon. Hazia Ponsel Riau. Ini nomor HP-nya ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya rekan-rekan. Mas siapa tadi ya yang udah masuk orderan? Mas Ivan Nur Septian, kemudian Bang Lamalif, kemudian Bang Zaini Gani sama Bung Ada. Terima kasih udah menunggu sekian lama, terutama Bang Ivan ya. Bang Ivan sama Mas Lamalif ini nunggunya lama ya. Mohon maaf karena ya memang namanya sebuah alat itu butuh eksperimen, butuh waktu ya, selama proses pembuatan itu ya membutuhkan itu tadi saya bilang eksperimen. Dan ini udah ada satu yang jadi ya Mas. Saya pakai akrilik ribbon, akrilik transparan ribbon tapi hitam ya, hitam. Kalau bening kayak gimana gitu, saya cari yang apa namanya ribbon. Dan tadi tak belikan akriliknya siang, udah siang sebenarnya, udah jam 2 tadi. Saya ngejar waktu supaya bisa tak review untuk rekan-rekan ya. Jadi ini adalah T12 versi AB, versi abal-abal. Nanti Mas Lamalif nanti kita buatkan tempat dudukannya. Nanti mungkin masih tak pikirkan apakah di sebelah kiri atau kanan. Yang jelas kayaknya sih kalau di sini angin-angin, ini angin-angin mungkin tak taruh sebelah sini Mas ya. Antara di sini nanti kita potongkan. Ini kan makanya ini belum kita lem ya. Ini belum saya lem Mas. Nanti mungkin tak potongkan cowekan ya, cowekan di sini gitu ya. Jadi nanti jenengan naruh gagangnya itu kondisi vertikal ke bawah, wajib gini Mas, wajib gini ya, wajib ke bawah gini, nggak boleh gini. Kalau gini sama pasang gini dia panas terus nih solder, panas terus. Jadi begitu masuk time slipnya masuk, tek langsung dia mompa lagi, tek langsung mompa lagi, karena sensornya tersambung. Jadi wajib ini horizontal, jadi wajib vertikal tapi ke bawah sedikit gini Mas, sedikit aja, biarpun cuma 1-2 derajat karena ini liquid cair. Ini saya cek di dalam gagang ini liquid model cairan. Jadi kalau namanya cair seperti air itu ada cenderung sedikit aja kan dia udah turun tuh, udah turun. Beda dengan kalau yang namanya apa ya, bola besi atau gotri, orang Jawa ngarani gotri itu ya kan, kadang ada gini dia masih nyangkut gitu. Yang jelas ini sedikit aja nih, udah bisa langsung slip. Pokoknya miring gini Mas. Terserah lah nanti mau pakai yang dudukan dari saya atau mau beli yang mewah pabrikan silakan. Jadi saya punya angen-angen, nanti tak buatkan cantolan di sini. Tak buatkan cantolan di sini tuh kondisinya nanti seperti ini, kayak gini lah Mas. Tapi arah belakang ya. Beginilah ya. Nanti beginilah.
kita buatin begini. Nggak tahu nanti tak coba-coba dulu desainnya ukuran seberapa. Yang jelas kalau di atas nanti ganggu misalkan punya meja yang sempit gitu nanti mungkin ganggu. Sebenarnya tadi mau tak buatkan model huruf Y gitu dari akrilik ya. Huruf Y gini kita tinggal naruh di atasnya plek gitu. Nah, huruf Y jumlahnya 2 depan dan belakang. Yang belakang yang sini agak tinggi, pokoknya posisinya gini gitu. Nah, itu pun kalau misalnya jenengan naruhnya dibalik saya bilang tadi nggak akan ngeslip. Begitu mau masuk kain slip, dia langsung kepompa lagi, masuk kepompa lagi. Jadi opsionalnya terletak pada gagang. Saya nggak ngerubah ini karena supaya plug and play. Begitu jenengan suatu saat beli gagang baru dari pabriknya, modelnya sama, langsung plug langsung bisa digunakan gitu. Yang sini tak rubah nanti kasihan teman-teman misalkan, aduh Mas Hafi ini harus rubah apanya. Nah, jadi saya pikirkan sampai kalau bisa plug and play, PNP gitu loh. Jadi langsung digunakan ya. Simple isi dalamnya seperti ini, tapi proses eksperimen, proses waktu pembuatannya butuh kejelian, butuh otak yang capek lah ya. Jadi jangan dinilai dari sebuah komponen atau harga komponennya, tapi nilainya sebuah harga, bahwa sebuah karya itu melalui proses yang lama, yang panjang, proses yang panjang. Jangan mau minta 4 gagang bisa, mau minta 5 gagang ya bisa wis. PCB ini sudah tak cetak ya. PCB-nya sudah tak cetak. Mau Mas Hafi aku minta 2 gagang, tak buatin. Tentu saja 2 gagang sedikit lebih ada bedanya dengan kalau yang 1 gagang, karena langsung ambil 2. Apalagi kalau teman-teman misalkan punya lembaga kursusan atau apa, silakan kontak ke saya. Mas aku order untuk siswa didikku jumlahnya 5 orang, 6 orang, 10 orang. Nah, kita buatin dan nggak lama. Ini nggak sampai 2 jam. Yang penting maksudnya 2 jam itu dalam perakitan ya, karena udah tertata semua. Kecuali kalau mulai dari pertama komponen-komponen satu persatu yo agak lama Mas, karena kan saya bagi manpowernya, saya bagi ndok iki bagian sampean ngisi komponen, ndok iki bagian sampean nyoderi, ndok iki bagian sampean Mas ngecek hardware-nya, ngisi programnya, ngetes panas, kalibrasi dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini tak setting lebih dari 500 derajat ya, lebih dari itu, karena ini bisa sampai merah membara. Cuman di sini saya batasi displaynya itu di 500 saja. Jadi kalau jangan tanya real atau tidaknya, ini ya saya setting panas gitu. Kenapa? Karena rata-rata teman-teman itu mintanya panas. Jangan terlalu dihiraukan masalah display lah. Mungkin ada perbedaan ya wajar. Jangan minta selalu perfect, selalu sempurna. Ya, nggak ada yang sempurna. Jadi jangan istilahnya, oh Mas ini tak cek suhunya bisa 800 tapi di sini kok cuman 500 ya. Nah, ya berarti jenengan beradaptasi aja. Mungkin pakai suhu 170 sekian udah cukup digunakan gitu. Ya, jadi ini tak setting lebih dari yang tertulis di sini Mas. Kalau tak setting cuma 500 dia nggak akan membara, dia nggak akan merah membara. Nah kalau kurang membara nanti jenengan aduh sama aja juga produknya dengan pabrikan di setting segitu kurang panas misalkan ini. Tak setting lebih panas ya, sampai membara. Jadi rekan-rekan misalkan lembaga-lembaga kalau memang menginginkan banyak ya kita buatin. Saya udah siapin 100 pieces PCB-nya, cuman untuk gagang saudara saya lagi cari negosiasi, cari tempat pelapak yang bisa fleksibel dengan saya, artinya bisa ngerti kondisi saya, karena jujur saya nggak punya modal besar. Jadi saya cari pelapak-pelapak yang harganya bisa miring, punya keleluasaan, bisa ngasih saya nafas. Supaya saya bisa nyetok gitu loh ya. Jadi udah tak tunjukin dalamnya sini Mas. Nah, kalau kemarin-kemarin masih ini ya, masih saya atur pakai trimpot untuk kalibrasi. Yang ini sudah tak paten pakai resistor, sehingga jenengan nggak perlu lagi ngatur-ngatur. Oke, plug and play juga bagian atas seperti produk-produk yang lain nggak saya ini ya Mas, nggak saya lem, karena suatu saat kalau misalkan nih Mas Hafi dinyalakan nggak nyala, coba ditekan resetnya dulu Mas. Saya tekan reset juga nggak nyala Mas Hafi. Oh coba disontek tegangan. Ya. Banyak teman-teman yang nggak paham SMPS itu yang mana toh. Ini adalah SMPS-nya ya, Switch Mode Power Supply. Ingat, ini ada cadangan tegangan di elko besar ini 400 volt. Saya pernah kesetrum, padahal ini sudah nggak tercolok listrik. Ini nggak tercolok listrik, saya lupa.
Sudah saya riset, padahal sudah saya buang, tapi ternyata masih ada sisa tegangan kesetrum. Padahal sudah nggak tercolok listrik loh, udah di luaran, nggak ada hubungannya dengan ini, sudah dilepas anak-anak kok. Karyawan saya yang cewek itu, si Devi itu sering kali waktu ngelepas masih ada arus sisa, nggak sengaja bagian PCB bagian bawahnya sini nih, di bagian sini nggak sengaja kesentuh nih jalur plus min, nyut gitu, langsung kesetrum, tapi sesaat aja sih gitu ya. Ini namanya SMPS. Kalau misalkan saya bilang, Mas coba disontek tegangan, nah disontek tegangan di SMPS-nya ada output 24 volt kan. Jadi kalau misalnya nggak nyala karena apa, mau solder produk 2018, 2019, 2020, 2021, terus sama yang model baru ini, tak suruh sontek tegangan, tolong dimengerti, ya tolong dipahami atau wajib tahu lah. Ini namanya SMPS, Switch Mode Power Supply, itu mengeluarkan tegangan kalau di jumper 24 volt. Jenengan nyonteknya di sini nih, di sini, di outputnya, jangan di AC-nya. Nyuntik di sini, begitu jenengan sontek tegangan, ini jangan dicolok loh ya. Kita pakai external power supply. Jenengan bisa pakai 12 volt bisa, karena Atmega ini bekerja di 5 volt. Tapi nggak bisa untuk panasnya, hanya ngecek apakah modulnya ini bermasalah atau tidak gitu loh. Nah kalau misalnya jenengan sontek dia nyala, berarti udah pasti ininya yang rusak, SMPS tinggal ganti aja. Nah kalau misalnya pabrikan nyari SMPS-nya juga ribet. Terus kalau rusak, siapa mau ditanya gitu. Banyak teman-teman yang, Mas Abi, saudaraku ini rusak, ini gimana, mau tak kirim ke sana bisa nggak? Saya bilang saya nggak bisa, Mas. Saya sudah repot dengan kerjaan saya sendiri. Coba dikirim ke tokonya sendiri, toko waktu beli lah. Ini belinya online, Mas, ya wes piye nek, nggak bisa bantu saya. Ya. Oke. Saya tutup ya, Mas Lamalit. Ini besok jenengan menginginkan ya tak kirim pertama kali. Mas Lamalit, Mas Ivan ya. Mas Ivan. Ya. Kalau yang rewel-rewel tak skip aja wis. Kalau minta perfect kayak gini, kurang gini Mas, kurang gini, gak cari toko pabrikan yang engineeringnya banyak, yang insinyur pembuatnya banyak ya. Kalau di sini cuman kumpulan anak-anak kecil, anak-anak AB. Oke. Ini enggak tak pasang ya Mas. Ini besok jenengan lem sendiri atau Alteco sendiri, taruh di bawahnya sini sebagai tempat dudukan 4 tempat ya. Ini enggak tak lem dulu. Ini tak ganjel ke sini lah biar enak untuk ngeliatnya. Juga dimensinya kecil loh Mas. Loh karo tanganku loh, sama tanganku aja loh, lebar tanganku toh. Loh, ya toh. Enggak besar nih dimensinya, cuma segini loh. Enggak tahu ini berapa senti lupa ya. 12 apa berapa ya? 12 apa piro ya? Kok tak cek. Colok listrik di sini Mas, belakang. Ini juga ada tombol reset asimetriknya di sini nih. Jadi kalau misalnya nggak nyala, saya bilang tadi coba di reset dulu Mas, siapa tahu terprotek. Begitu ditekan resetnya tetap dia nggak menyala, berarti coba disontek tegangan. Ini high speed fan hanya sebagai alas saja, alas tempatnya saya naruh supaya miring gini. Colokan, potensio, displaynya sebelah sini ya, displaynya sebelah sini. Ya, oke. Kalau kita colok nanti ada suara buzzer, seperti itu. Atau tak buka dulu aja lah biar agak kedengeran. Bisa colok. Kalau kita nyalakan ada suara buzzer. Nah, 2 kali. Titit lah langsung di sini ada. Ini LCD-nya saya taruh di dalam Mas, jadi aman. Bukan di luaran ya, LCD-nya di dalam ini. Di dalam casing. Di dalam casing itu. LCD-nya di dalam casing, jadi aman, gak usah khawatir. Kalau saya lubangi malah justru takutnya pada saat pengiriman kebentur-bentur. Jadi ini malah di dalam, jangan lihat itu ada di dalam posisinya toh. Loh. Ya. Nah, apa namanya, kemarin ada Mas Ginanjar yang tanya saya, Mas Abi itu dalam keadaan di on kan diganti gagang solder bisa nggak? Ya bisa aja. Kemarin sudah tak tes toh Mas. Jangan salah, di sini ada cekungannya, ada cekungan untuk naruhnya ya. Saya pasang di cekungan itu bagian atas ya. Dipasin. Sebenarnya solder kayak gini tuh mau station mau apa nggak perlulah dikunci-kunci kayak gini. Takutnya pada saat jenengan nggak sengaja terwarik aja, atau pada saat nggak sengaja jatuh kesampar atau apa akhirnya brodol. Jadi saya nggak pernah saya ngunci kayak gini tuh nggak pernah tuh Mas. Mau solder apapun saya nggak pernah, karena udah rapet ya. Nggak mungkin juga longgar.
Oke. Di suhu paling rendah 170-an sekian itu sudah bisa untuk melelehkan timah. Di suhu paling rendah, karena tak setting lebih over dari penjelasan saya yang tadi awal tadi, tak setting itu misalnya 500, itu bukan 500 loh, itu lebih. Kalau saya sesuaikan dengan suhu sebenarnya, tak kalibrasi dengan suhu sebenarnya, nanti persepsi jenengan sama aja buatan AB, nggak panas juga gitu. Karena 500 itu di ini nggak kelihatan terlalu panas mas, di gagang ini. Jadi tak setting lebih dari 500, cuman di sini tampilannya saya batasi 500. Nanti kalau saya kasih batasan di sini 600 atau 700, nanti jadi tertawaan malahan. Mendingan suhunya aja, ininya aja tak naikkan, tapi di sini tak batasi. Dan nggak sampai 10 detik dia udah panas. Ini kondisi dingin ya, ini kondisi dingin sama sekali nggak ada panas. Iki mau ya roto mas, roto gosong karena tak tes untuk merah toh. Jadi misalnya nanti tak tak tes nggak terlalu lengket di timah karena kepanasan. Coba tak kerik sedikit aja. Ujungnya tak kerik sedikit aja. Ini mata saudara wes bolak-balik nggih eksperimen. Jadi sampai gosong-gosong. Oke, kita nyalakan Mas Lamalip, Mas Ivan. Besok ini tak kirim. Di sini langsung ada tulisan nih, nggak kelihatan ya, produk AB. Kecil ya, nggak kelihatan. Mudah-mudahan kelihatan lah. Nah ini suhu segitu tadi tak tes sih udah mulai mendidih sih, meleleh sih. Cuman yo tadi mata saudara kan wis anu toh. Loh ini sudah ada asap toh. Cuman mata saudara ini gosong mas. Gosong. Jadi butuh dibersihin dikit. Nah, udah agak bersih. Gosong, tak taruh di fluk dulu. Nah itu, loh mas, ini udah mulai meleleh mas. Loh ya toh, loh, ini meleleh ini. Karena gosong tadi loh, jadi agak sulit, harus dikerik dikit. Ini udah meleleh nih. Padahal suhunya baru 170-an. Tulisannya di situ. Tanganku rada gemetaran. Loh ya toh, meleleh ini. Jadi suhu paling rendah pun udah bisa melelehkan timah. Dan di setting di suhu rendah tuh nggak perlu ditambahin mas. Kalau cukup ukurannya seperti itu, nggak cukup baru dinaikkan. Kenapa? Jenengan langsung setting tinggi, gosong mata saudara ini loh, mata saudara gosong ini loh, terus ireng mas, terus ireng ini. Jadi suhu paling rendah tuh kita setting udah bisa melelehkan timah kayak sensor gerak lah ya, kayak sensor gerak. Ini sudah bisa, cuman kameranya nggak so cedek ya. Coba ya. Nah ini loh, ya, loh, bisa dia, loh, habis toh. Ini paling rendah loh, tuh ceblok. Jadi tanpa dinaikkan suhunya pun jenengan udah langsung bisa pakai loh, gitu, loh. Nah, bisa, apalagi pas yang timahnya atau ujung mata saudara itu yang sing bening tadi nggak terlalu nggak putih gini, tak taruh di sini fluk kecil dikit ini supaya gosongnya tuh hilang gitu loh, supaya gosongnya hilang. Ini bisa udah suhu paling rendah pun bisa, lek kurang ya tinggal dinaikkan ya. Tergantung feeling daripada teknisinya sendirilah, mainnya seberapa gitu. Seorang teknisi kan pasti ada alat datang tuh pasti beradaptasi toh loh. Gitu lah. Tapi merah fullnya seperti apa ya? Merah fullnya seperti apa? Oke, kita coba aja sampai full. Oke, tampilkan tisu dulu.
kita fullkan. Ini gosong loh mas, gara-gara tak naikkan sampai tinggi tadi malah gosong. Tapi lagi disuruh rendah nanti jenengan udah pas, nggak usah dinaik-naikkan. Oke, saya naikkan full ya mas, ini dari 170-an sekian ya, mungkin nggak kelihatan ya, coba tak deketin kameranya. Oke, ya 170-an sekian itu. Tak bersihkan dulu. Soalnya memang yo ireng gosong gara-gara tak fullkan tadi. Ini saya naikkan. Nih saya naikkan masih mompa, lampu hijau di situ, lampu hijau dua-duanya masih mompa, masih membara. Nah dia itu kalau sudah stabil, lampu di dalam itu kedip gitu. Tapi kalau dia belum kedip-kedip masih mompa itu. Jangan lihat ini teman-teman, rekan-rekan lihat di situ lampu hijaunya kan masih terang gitu. Itu masih mompa dia. Kalau dia udah kedip mulai stabil. Tapi kalau belum kedip dia masih mompa. Aduh ngeslip. Ada suara slip tadi. Tuh ya mas. Nih. Tuh. Ini masih mompa mas ini. Nanti kalau udah kedip itu baru dia itu berhenti mompanya. Ini masih mompa ini. Nah lihat dah, dia masih mompa hijau terus. Ya. Nah mulai dikit-dikit mulai ngedip. Tuh. Ini kameranya kan saya deketin. Ya kalau di sini kena cahaya yo, apalagi lampu saya terang banget gitu. Ya nggak kelihatan, tapi lihat di sini ya kelihatan. Coba tak jauhin. Ini kalau 500 lebih mas, ini kalau 500 lebih. Ini kalau 500 lebih. Cuman displaynya saya patokin 500. Kenapa? Alasan saya malu saya kalau saya buat 800 nanti lucu gitu ya. Merah toh? Ya. Saya kecilin. Panas banget stick lah ya lah, jangan lihat tisu langsung loh, padahal sudah tak kecilin loh. Nah tisu langsung gosong mas, loh langsung ireng. Nah ya dah loh, tisu tuh langsung ireng, langsung gosong, udah tak turunin nih. Eman-eman mata saudara sebetulnya, makanya ini buat eksperimen tok sing mata saudara ini. Saya udah habis 2 mata saudara karena tak fullkan. Jadi misalnya aku ngefullkan nggak berani lama-lama, sih nggak kuat ini nih. Kalau mesinnya digenjot masih bisa. Mesinnya digenjot masih bisa, hanya saja elemennya nggak tahan nanti. Jadi pergunakan sewajarnya aja lah, pergunakan sewajarnya, secukupnya. Di kondisi potensio paling rendah dia udah ada panas ya wes. Atau jangan pakai di suhu seputaran 200 ya cukup. Jadi dibuat timah itu meleleh terus nggak gosong. Ini kan saya turunkan terus tuh. Nah kalau dia udah stabil itu lampunya kayak gitu mas, kedip gitu. Nah kayak gitu. Nah jadi lek si hijau kayak mau mompa terus kayak mau bisa naik terus tuh suhunya. Kalau di sini gosong dibersihkan dulu. Saya kan juga ada bubuk pembersih toh. Ini karena nggak lengketnya karena gosong, bekas panas tadi. Jadi kelihatan agak sulit, nggak mau lengket. Jadi harus dibersihin dulu. Kalau tadi kan tak kerik sedikit toh. Karena justru kalau terlalu panas itu malah jelek, malah nggak lengket. Nah, item-itemnya tak buang sedikit supaya enak ujungnya tok. Nah sudah mulai kelihatan ada putih-putih. Nah baru ini kalau udah putih gini enak. Ya loh ya mas. Jadi bukan mata saudara atau bukan bokeh sing elek gitu, bukan, atau gimana ya. Masa ngomong produknya diri sendiri paling bagus, enggak lah. Cuman mata saudara tadi karena hitam bekas difulkan jadi gosong, jenengan kerik sedikit. Nah ini sudah bisa loh mas, ini sudah bisa ya. Nih ini kan sudah nggak gosong ya, berarti ini sudah nggak gosong ya toh.
Ini kan putih tuh, udah kelihatan putih. Ini bisa mas, ya, tuh. Padahal suhu paling rendah ini, loh, habis tuh timah. Ya, nah itu, dimainkan feelingnya, dicari feeling yang pas, yang tepat. Kayak gosong malah jelek, itu buatlah putih. Dibersihkan ujungnya tok. Penak-penak. Promosi ya AB. Sing jelas kalau rusak bisa kita perbaiki. Produknya AB bisa kita perbaiki. Tapi lek produk luar no comment saya. Tak bisa tahu. Terus cara naruhnya seperti tadi. Ini saya belum ada tempat dudukan, tak taruh gini mas. Tak taruh gini kan, yang penting vertikal arah ke bawah. Cantolin ini ya. Nanti tunggu beberapa saat dia ngeslip. Pokoknya punya AB bisa kita perbaiki, nggak bisa diperbaiki di lokasi teman-teman ya kiriman ke sini. Karena ya namanya elektronik nggak bisa diprediksi. Mau secanggih apapun bisa mengalami rusak, wajar. Yang penting ada tempat untuk berbagi, ada tempat untuk bertanya, ada tempat untuk memperbaiki. Tapi lek pabrikan saya nggak terima perbaikan. Banyak teman-teman yang kan saudaraku gini minta tolong perbaiki lah. Maaf mas, aku nggak perbaiki produk pabrikan. Nah produk pabrikan yo dikirim ke pabriknya sana. Kecil tampilannya, tingginya cuman kalau nggak salah 3,5 cm tadi desainnya tadi, 3,5 cm atau 4 cm ya, karena kipas 4 cm itu kipas yang lebarnya 4 cm aja nggak bisa kok saya taruh berdiri, makanya kipasnya tak taruh tidur. Jadi kipas yang 4 cm itu kalau saya taruh berdiri begini, dia lebih tinggi kipasnya dari boknya. Jadi boknya lebih rendah dibanding kipasnya. Ya, jadi 4 orang ya. Bang Ivan paling lama, Bang Alam Alif, kemudian Mas Zaini, kemudian Bung Adab. Besok kita usahakan bisa dikirim. Tapi kalau misalnya belum ya giliran kita kirim. Jangan khawatir, jenengan titip uang di saya itu nggak hilang. Nggak mungkin juga uang segitu terus mau tak pertaruhkan sama kepercayaan yang udah tak bangun sekian tahun. Tinggal tutup seperti ini udah. Presisi banget soalnya. Dan licin akrilik kok. Ini siapa ini yang tanya ini? Gimana T12-nya udah Mas udah ready belum? Lagi saya live di grup ini Mas, Nah ini siapa ini? Lagi saya live di grup. Wis. Nanti sekitar 3 menitan lah slipnya, 3-4 menit tak buat slip. Atau kalau misalnya mau minta lebih pendek lagi yo bisa slipnya dikurangi karena programnya kita punya. Makanya saya bilang tadi nek pabrikan jenengan ndak punya programnya, rusak di programnya yo selesai. Kalau saya kan ada programnya. Nah ini ada programnya, dan ini pakai Atmega 328 loh ya, bukan Atmega 8, luwih larang. IC Atmeganya luwih larang 328, memori RAM-nya memori isi dalamnya lebih besar. Nah ini
T12 OLED. Di sini ada juga settingan time sleep. Nah ini time sleepnya bisa kita atur. Makanya terkadang kalau sensornya tuh bersentuhan terus atau gagangnya, di sini kan ada sensor tuh. Kalau sensornya bersentuhan terus dia nggak ngeselip. Terus bisa juga nggak ngeselipnya tuh karena IC Atmega-nya error ya bisa. Tadi udah ngeselip ya. Oh belum tak masukkan di antrian order mas. Itu sudah tanya. Udah belum saya masukkan di antrian order mas, itu belum. Tak balesin dulu. Belum tak masukkan mas. Belum masuk di antrian order. Nanti habis maghrib aja ya. Oke, itu tadi sekilas reviewnya T12-nya AB. Tadi bang siapa ini minta dimasukkan ke dalam list orderan. Nggak tahu nih apa sudah masuk di grup atau belum nih. Kemarin udah beberapa hari yang lalu minta untuk dimasukkan. Oh iya. Nah ini teman-teman mas mau tanya saudara T12 nya udah ready apa belum. Kalau udah ready harga berapa. Ini datanya kapan ini ya? Minggu lalu kayaknya nih, Kamis minggu lalu datanya. Saya bilang minggu depan mas. Nah ini harga diskon pertama 10 box pertama. Setelah itu harganya bukan ini. Boleh lihat bentuk unitnya mas, siapa tahu minggu depan duitnya cukup. Saya bilang belum jadi kok. Ya. Oke, di Blitar sudah jam 5.26, hampir maghrib nih, hampir maghrib. Itu aja reviewnya. Terima kasih Mas Lamalid, Bang Ada, kemudian Bang Zaini sama Mas Ivan. Besok kita siapin 4 box. Diusahakan besok 4 box bisa ready, 4 box bisa kita kirim. Kalau akriliknya kita udah ready kan, udah tak belikan 1 lembar tadi. Tinggal nanti ngetes lagi posisi slipnya, ngetes gagangnya, misalkan apakah ada error di gagang ataukah apa ada error di Atmega nih. Tapi yang jelas ini tadi udah ngeslip terus apa namanya on lagi. Tampilannya kayak gini nanti ya bang, kalau dimatikan, mati. Kemudian ini nyala. Ada suara buzzer 2 kali di situ. Ini mati. Oke. Ya. Terima kasih. Itu aja reportnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.